Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Fajatul Muna dari program studi bioteknologi dengan NIM 241120101040. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai regulasi ekspresi gen K-space dalam apoptosis. Yang pertama, apa itu K-space? K-space ini ibarat pisau bedah di dalam sel. Tugasnya adalah memotong protein. Namanya sendiri berasal dari fungsi utamanya, yaitu protein ini memiliki sistein di situs aktifnya, dan dia selalu memotong protein lain tepat setelah asam amino aspartat. Fungsi K-space sangat penting, mengatur dan mengeksekusi kematian sel terprogram atau yang kita sebut apoptosis. Ada dua macam K-space. Yang pertama adalah K-space inisiator seperti K-space 8, dia yang menerima sinyal kematian, dan K-space eksekutor seperti K-space 3, dia yang menjalankan pembongkaran sel. Selanjutnya, mari kita fokus pada K-space 8 yang menjadi inisiator utama untuk jalur kematian yang berasal dari luar sel atau jalur ekstrinsik. Aktivitas K-space 8 dimulai ketika ada sinyal kematian, misalnya molekul bernama FASL yang menempel pada reseptor kematian di permukaan sel. Penempelan ini memicu pembentukan kompleks yang menarik K-space 8. K-space 8 ini berkumpul kemudian saling mengaktifkan dirinya sendiri dan K-space 8 menjadi aktif. Setelah aktif, tugas K-space 8 adalah mengaktifkan tim eksekutor atau K-space 3. Singkatnya, K-space 8 adalah penghubung dari sinyal luar ke eksekusi kematian sel. Nah, ini bagian pentingnya, yaitu regulasi ekspresi gen. Agar K-space 8 itu bisa bekerja, gen yang memproduksinya, yaitu gen CASP8 harus menyala. Sayangnya, pada banyak sel kanker, gen ini seringkali mati. Mengapa gen CASP8 mati? Salah satu alasannya adalah proses yang disebut metilasi promotor. Promotor adalah semacam saklar untuk gen. Jika promotor ini ditambahkan gugus metil pada proses metilasi, maka saklar ini terkunci. Akibatnya, RNA polimerase tidak bisa menyalin gen CASP8. Ini berarti tidak ada K-space 8 yang diproduksi. Sel kehilangan kemampuan untuk merespon sinyal kematian dari luar, dan inilah mengapa sel kanker bisa terus hidup meskipun seharusnya sel itu telah mati. Setelah K-space 8 aktif, ia akan memotong dan mengaktifkan K-space 3 atau si pelaksana kematian. Regulasi K-space 3 ini agak berbeda. Gen CASP3 biasanya sudah diekspresikan secara pasif di dalam sel sebagai pro-K-space 3 atau bentuk tidak aktif. Jadi regulasi utama K-space 3 bukanlah pada tingkat menyalakan atau mematikan gennya atau transkripsi, tapi pada tingkat aktivasi protein. K-space 3 menunggu sinyal potong dari K-space inisiator atau K-space 8. Begitu dipotong, K-space 3 langsung aktif dan mulai pembongkaran sel. Sebagai kesimpulan penting untuk regulasi K-space, yang pertama adalah K-space 8 diatur di tingkat ekspresi gen atau transkripsi, dan kegagalan terbesarnya adalah metilasi promotor yang mematikan gen CASP8. Yang kedua, K-space 3 diatur di tingkat aktivasi protein atau pasca translasi oleh K-space inisiator yang sudah aktif. Terakhir, pengetahuan ini penting di seluruh klinis. Salah satu strategi terapi kanker adalah menggunakan obat yang dapat menghilangkan metilasi promotor. Tujuannya adalah menghidupkan kembali gen CASP8. Dengan begitu, sel kanker akan dipaksa untuk bisa mati lagi.